Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih teman-teman jadi PNS? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada hari ini, perkenalkan saya Diki akan menjadi host jadi PNS yang akan kita berbicara atau ngobrol-ngobrol nih, terutamanya sharing dengan salah satu pelari inspirasi, yaitu Patrick Nakop. Nah, di sini sudah kehadiran Patrick Nakop. Halo, Kak Halo, Patrick. halo Kak Diki, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Patrick gimana nih? Puji Tuhan sehat Kak Diki. Wah, selalu sehat Kak Patrick dan selalu bugar ya. Jadi kita Amin. kehadiran Kak Patrick ini adalah saat ini ya, untuk saat ini statusnya Kak Patrick ini ada pelari Kementerian Keuangan pria tercepat nih teman-teman. Wah, seru banget pasti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Patrick pada hari ini ya. Amin, amin. Oke, kalau kayak gitu kita coba kenalan lebih jauh dengan Kak Patrick. Kak Patrick ini sekarang bekerja di Kementerian Keuangan ya. Sekarang betul Kak Diki, sekarang bekerja di Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, tepatnya lagi di mana nih Kak Patrick? Tepatnya di Kalimantan Timur, calon IKN, Wih, Samarinda. calon ikan Samarinda ya teman-teman nih. Jadi ada TKP di ibu kota negara nantinya ya di Samarinda. Nah, buat teman-teman, jadi KPTK ini memang meskipun jauh nggak di Jawa, tapi luar biasa untuk komitmen latihannya, komitmen berlarinya, dan juga mencapai targetnya. Dari aku boleh dong Kak Patrick bisa sharing nih pengalaman Kak Patrick mulai kenal lari itu sebenarnya sejak dari kapan ya? Oke, thank you Kak Diki. Pertama kenal lari itu di tahun 2018. Jadi ada teman di Balikpapan. Waktu itu saya masih di Balikpapan. Di kantor Balikpapan ada teman ngajak nih ikut event lari di Balikpapan 10 kilo. Saya kaget dong, loh kok teman saya agak gemuk tapi kok mau ikut event 10K. Saya yang lebih kurus jadi ini dong, jadi penasaran kayak mana nih. Ternyata ketika saya mencoba ikut keterusan sampai sekarang Kak Diki. Jadi akhirnya ya sekarang juga jadi hobi lari gara-gara teman saya. Wah, berarti temannya berkesan banget nih. Nggak apa-apa di-mention aja nama temannya siapa, biar nanti temannya harus nonton dan nge-share juga nih ke yang lainnya Siap. nih. Teman saya namanya Zarvan Wiranata. Halo Zarvan. Nah, Mas Arfan ya, menjadi inspirasi buat KPTK pertama kali lari 2018. Betul. Nah, lalu selain lari, mungkin KPTK ada kegiatan-kegiatan lainnya, dan selain lari dan bekerja ya. Ya, ada Kak Diki. Dulu itu sebelum hobi lari seperti sekarang, dulu lebih ke futsal. Pengen jadi pemain futsalnya Kementerian Keuangan dulu Oh, awalnya. ini keren banget. Terus gimana nih sampai sekarang? Terus akhirnya ya ternyata Bea Cukai di instansi saya Bea Cukai itu lebih dominan ke arah olahraga lari. Jadi saya keikut juga deh. Jadinya nggak jadi futsal, lebih ke lari sekarang. Oh, lebih dominan ke lari, tapi futsal nggak ditinggalin kan ya sekarang ya. Ya sekali sebulan mungkin Kak Diki. Orang saya lihat kayaknya sering banget nih tanding futsal juga tetap keren Ya dan kalau diajak KPTK ini kantor. multi talent berarti. Amin, amin. Thank you. Thank you Kak Diki. Oke, terus Kak Patrick nih selain tadi udah kegiatan lari, apa kegiatan ada futsal, ada lari juga, kan bekerja juga nih Kak Patrick. Mungkin Betul. bagaimana ya ceritanya untuk membagi nih antara waktu bekerja, lari, dan mungkin ada kegiatan lainnya tadi. Nah, kalau di Bea Cukai sendiri cukup tricky nih Kak Diki, karena ada bagian lapangan, ada bagian administrasi. Kalau Nah, lagi ditempatkan di bagian lapangan, cukup susah bagi waktu latihannya. Karena fleksibel 24/7. Tapi kalau di administrasi, dia gampang. Karena kerjanya dari office hour gitu. Jadi, karena saya orientasinya adalah untuk bisa work-life balance sama olahraga juga, jadi saya mohon izin minta ditempatkan di yang office hour gitu kan. Jadi lebih oh, mudah kalau office hour. sekarang udah di office hour berarti. Betul, betul sekali kan. Oh, jadi request nih demi untuk bisa membagi waktu antara bekerja dan berlari ya Kak Patrick ya. Tepat sekali Kak Di, karena ada harga yang harus dibayar kan, yaitu waktu latihan. Wah, luar biasa nih keren. Jadi kan kulihat nih Kak Patrick ini kan latihannya ini sangat komitmen nih. Ini sebenarnya apakah mulai dari awal berlarinya sudah komitmen latihan atau memang sejak kapan nih udah mulai komitmen latihannya? Sebenarnya komitmen latihan baru di tahun
2019 ke 2020 menjelang pandemi. Jadi ada komunitas Bea Cukai Runners. Nah, salah satu anggotanya yang luar biasa itu juga Kak Diki sebenarnya. Nah, itu coach saya juga share menu latihan. Nah, di situ saya penasaran, oh ada menu latihan ternyata yang harus diikuti. Ketika pelan-pelan ikut latihan ternyata berprogres Kak Diki. Jadi sampai sekarang ya udah jadi kebiasaan untuk berlatih seperti itu. Oh, jadi ternyata memang komunitas BC Runners ini ya yang menjadi langkah awal untuk komitmen latihannya ya Kak Patrick ya. Betul banget Kak Diki, betul banget. Nah, terus selain komunitas BC Runner, mungkin kan kalau komunitas BC Runner ini kan komunitasnya Kak Patrick karena sebagai pegawai bea cukai yang hobi lari. Mungkin ada nggak sih ikut komunitas lainnya juga yang umum di daerahnya? Ada Kak Diki. Jadi kalau di Samarinda sendiri, Kalimantan Timur itu ada saya ikut komunitas namanya Samarindaran. Nah, Samarindaran ini ya juga sering kegiatan larinya. Juga jadi meningkatkan semangat karena di sekitar kota banyak sekali pelari rekreasional juga seperti saya, seperti itu. Samarindaran berarti ya komunitasnya. Ya, Itu kok sejak kapan untuk bergabung dengan komunitas Samarindaran? sejak 2021 Oh, baru baru kemarin baru berarti ya. baru. Sebelum kenal Samarindaran, apakah sudah gabung komunitas lainnya selain yang komunitas BC Runner tadi ya? Ya, ada juga. Saya kan sebenarnya domisilinya di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jadi anak Batak, tapi besarnya di Kutai. Nah, di sana ada juga saya ikut tuh setelah BC Runners, ikut Free Runners Tenggarong. Jadi komunitas dari tempat saya besar gitu kan, Ki. Free Runner Tenggarong ya tempat besar. Betul, Berarti itu awalnya di situ malah sebelum ke Samarindaran ya. betul sekali. Pertama setelah BC Runner itu Free Runners, kemudian Samarindaran. Nah, dari tadi komunitas-komunitas yang ada nih, sebenarnya seberapa besar sih peran komunitas untuk mendukung hobi Kak Patrick sebagai pelari yang mungkin sekarang punya target yang lebih tinggi? Kalau dibilang seberapa berpengaruh, sangat berpengaruh menurut saya. Karena ketika kita punya lingkungan yang mendukung untuk kita punya kebiasaan baik seperti jaga pola tidur, jaga pola latihan, mengingatkan untuk jaga pola makan, itu dari teman-teman komunitas aktif sharing dan diskusi gitu Kak Diki. Jadi menurut saya dalam pengembangan kebiasaan itu sangat berpengaruh. Oh, jadi tadi ya faktor dari komunitas, faktor lingkungan itu mempengaruhi kita juga ya, terutama kita mempunyai target bisa didukung sama-sama ya berarti ya, sama yang lainnya Betul, ya. Keren betul banget. banget Kak Diki. Terus mungkin tadi kan Kak Patrick ini kan orangnya yang komitmen untuk latihan nih. Saya lihat serius banget. Nah ini sebenarnya apakah ada tips triknya untuk memulai lari dengan komitmen tadi? Bagaimana caranya biar kita itu bisa komitmen terus? Padahal kan ya kalau lari setiap hari kan capek gitu. Terus kalau nggak ada Betul. target juga ya udah nggak bisa komitmen. Nah ini bagaimana nih Kak Patrick untuk menunjukkan komitmennya itu terus berjalan gitu? Apa aja nih Oke. tips triknya? Tips triknya untuk mempertahankan komitmen itu sebenarnya kembali lagi ke salah satu core dari PNS itu juga sih Kak Diki. PNS itu kan sangat menjunjung tinggi disiplinnya. Nah, ketika kita punya sebagai PNS kita punya kedisiplinan, kalau kita aplikasikan ke semua aspek dalam hidup, itu membuat kita punya tujuan Kak Diki. Nah, jadi ketika saya olahraga, saya praktekkan dengan disiplin, nah itu sama aja kita punya tujuan, sama aja dengan kita punya tujuan. Seperti PNS kita tujuan kita pelayanan setiap hari. Begitu juga ketika kita latihan olahraga, kita punya tujuan untuk hidup sehat. Jadi ketika saya tahu goalnya adalah hidup sehat, saya punya komitmen untuk terus latihan. Jadi tipsnya itu pahami dulu bahwa kenapa kita harus disiplin. Punyakan miliki mindset itu sih Kak Diki. Berarti berawal dari mindset ya, dan sehingga kita punya Betul, motivasi untuk terus komitmen latihan ya Kak Patrick ya. betul Kak Diki. Jadi ada Nah, akarnya. yes, keren banget. Terus tadi dari latihan yang memang sudah komitmen, bagaimana nih support dari pimpinan atau instansi dalam mendukung hobi lari tadi? Nah, ini pertanyaan bagus kali karena puji Tuhan saya beruntung gitu di Bea Cukai. Di kantor saya didukung untuk latihan sampai dibuatkan dan diizinkan untuk berlatih melalui surat tugas. Ketika levelnya sudah di kantor pusat DJBC Bea Cukai, itu ada apresiasi lagi.
Jadi untuk para atletnya ada apresiasi seperti barang-barang yang mendukung dalam kegiatan kita berolahraga itu, ya saya bersyukur setiap hari lah berada di instansi ini. Jadi ada apresiasi dari para pejabat, pimpinan untuk mendukung kegiatan di luar pekerjaan. Itu sangat bersyukur Kak Diki. Berarti pas banget nih, beruntung ya mempunyai hobi lari yang didukung oleh instansi dan juga pimpinannya ya Kak Patrick ya. Betul, betul banget. Nah, terus Kak Patrick ini sebenarnya sering ikut event lari gitu nggak sih? Baik event lari yang tadi kayaknya kan Kak Patrick memang sudah sering ya diajak untuk timnya instansinya nih, baik Bea Cukai atau Kementerian Keuangan. Kalau yang secara pribadi, apakah Kak Patrick sering ikut event larinya juga? Kalau dulu sering Kak Diki, 2 tahun lalu sering, tapi untuk tahun lalu dan tahun ini itu lebih spesifik. Jadi dulu mainnya selalu ikut, kalau ada event ikut, tapi sekarang lebih spesifik karena bisa lebih bagi waktunya biar lebih gampang juga sih. Berarti ada udah mulai peningkatan apa namanya ya? Udah memilih nih mana yang mungkin berpotensi, nggak harus ikut-ikutan aja, dan juga memang harus ada waktu untuk latihannya ya Kak Patrick ya, biar Betul tidak banget. Jadi ikut-ikut terus. betul Kak Diki, karena tubuh juga ada batasnya kan. Jadi ketika kita bukan full time atlet, ya kita harus paham bahwa kita harus lebih wise, lebih bijak lagi untuk milih race yang mau kita ikuti. Nah, dari semua event-event lari yang Kak Patrick ikutin nih, mana nih event lari pengalaman yang paling berkesannya? Wah, sebenarnya cukup banyak, tapi saya pilih yang tahun lalu deh. Tahun lalu ini event instansi saya, namanya Bea Cukai Virtual Run 2022. Nah, event ini seperti pride-nya para pelari Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Jadi nggak hanya Bea Cukai, Kak Diki, Kementerian Keuangan. Di situ teman-teman satu Kementerian Keuangan berlatih sepanjang tahun untuk unjuk gigi istilahnya atas hasil latihannya. Nah, di situ ya puji Tuhan, kayaknya kemarin itu saya giveaway dari Kak Diki gitu. Ya begitu juga, memang keren Kak Oh Patrick nggak, ini oh latihannya. nggak gitu ya. Saya targetnya 3 besar, tapi kok malah dikasih seperti dikasih juara satu ini. Kenapa ini? Oh, Ya itu ya juga ini sih karena berkat menu latihan yang sudah diberikan instansi, dukungan, nggak lepas dari dukungan orang-orang terdekat dan terutama ya lingkungan yang sehat Kak Diki. nah kalau saya lihat profilnya nih, kayaknya perjuangan untuk mendapat juara satu itu panjang nih prosesnya. Boleh sharing dong gimana nih kemarin perjuangannya, akhirnya pada tahun lalu memang dinobatkan sebagai pelari tercepat pria di Kemenq yang eh, ya tadi bisa mendapat juara satu nih Kak Patrick. Siap. Eh, Kalau bicara dari sisi filsafat, manusia itu penuh rasa penasaran kan Kak Diki ya. Nah, saya 2020 karena itu waktu itu pandemi ya, jadi secara virtual saya kalah di Bea Cukai Virtual Run 2020. Kemudian di 2021 saya juga kalah karena strategi yang kurang. Nah, berawal dari kegagalan-kegagalan itu saya belajar dan evaluasi kenapa ya saya di titik mana nih saya gagalnya. Nah, saya coba latihan lebih keras dan puji Tuhan ya ada hasil di situ. Di tahun 2022 itu bisa mendapatkan juara gitu kan. Oh, jadi dari 2020 nih sudah Iya, penasarannya. betul banget. Kalau lihat di Instagramnya sering membuat apa ya namanya, flashback, throwback, throwback proses latihan. Nah, ini benar-benar menginspirasi teman-teman yang nonton nih harusnya nih. Betul. Amin, amin Kak Diki. Karena banyak banget Kak Diki pelari-pelari muda potensial di Bea Cukai. Khususnya di Bea Cukai ya, di instansi Bea Cukai itu banyak sekali pelari potensial yang memang harus dikasih percikan semangat gitu dari senior-senior. Kalau tidak disemangati nanti malah lari ke cabur-cabur lain kan sayang potensinya Kak Diki gitu. Wah, keren banget nih udah mempertimbangkan dan memikirkan potensi muda di Bea Cukai nih untuk meneruskan di atletik ya Kak Patrick ya. Iya, betul sekali Kak Diki. Nah tadi aku dengar kan sempat kegagalan tuh berlatih. Itu bagaimana cara meningkatkan motivasi kita ketika kita gagal untuk mengejar prestasinya itu? Yang kita punya Oke, target, penasaran harus juara. Nah ini bagaimana nih cara untuk meningkatkan motivasi di diri kita ketika kita gagal? oke. Kalau saya orangnya suka
miliki mindset yang kuat dulu ya Kak Diki ya untuk melakukan sesuatu. Saya mau kutip nih quote dari the greatest basketball player ya, Michael Jordan. Ada quote yang tertanam dalam hati saya. Saya coba kutip, I can accept failure. Everyone fails at something, but I cannot accept not trying. Jadi semua orang itu punya kemungkinan gagal dan bahkan banyak dalam hidupnya itu kegagalan. Tapi lebih sedih lagi kalau kita nggak mencoba. Nah, beranjak dari quote itu, saya coba aja terus walaupun gagal, latihan hari ini gagal, besok coba lagi. Hari ini cedera, saya recovery, nanti latihan lagi. Jadi nggak ada kata tidak mencoba, jadi harus mencoba terus Kak Diki. Tipsnya itu sih. Dari kata-katanya, mindsetnya nih yang akhirnya membuat kita semangat lagi ya Kak Patrick ya. Betul, betul Kak Diki. Nah, terus tadi kan ketika gagal, tapi setelah itu Kak Patrick berhasil menjadi juara satu. Nah, mungkin selain yang kemarin juara satu, prestasi-prestasi apa lagi nih Kak Patrick yang sudah pernah didapatkan oleh Kak Patrick sendiri? Nah, ada lagi. Ini boleh dibilang prestasi atau enggak ya? Karena sifatnya undangan Kak Diki. Tahun lalu saya di bulan Oktober ada undangan jadi pacemaker dari panitia Borobudur Marathon. Oh, itu Nah, waktu prestasi itu, dong berarti. Khusus oh, itu. amin. Siap. Nah, waktu itu saya tiba-tiba, setelah event Maybank di Bali, event lari di Bali, saya dihubungi melalui DM dari panitia Borobudur Marathon. Nah, Kak Patrick, saya izin masukkan nama untuk daftar pacer ya, apakah siap komitmen? Wah, saya kaget kan, loh, saya ini pelari rekreasi, pelari hobi gitu, kenapa bisa dapat kesempatan seperti ini? Nah, ternyata ya mungkin juga sudah dipertimbangkan oleh panitia, ada beberapa pencari bakat gitu untuk event-event yang mau diselenggarakan oleh Borobudur Marathon gitu Kak Diki. Itu mah prestasi luar biasa tuh, undangan khusus menjadi peser di event Borobudur Marathon. Borobudur Marathon ini kan event-event yang memang banyak peminatnya dan paling seru gitu ya. Pelari Indonesia ini paling suka di situ. Nah, itu gimana perasaan awalnya mendapat undangan? Ini sebuah prestasi yang tidak semua orang punya kesempatan yang sama nih Kak Patrick. Awalnya endorfin itu tumpah-tumpah Kak Diki. Tak terbendung sebenarnya. Yang bikin susah itu sebenarnya untuk menjaga rahasia bahwa saya ini dapat undangan. Sebenarnya kan saya banyak komunitas ya, saya mau share, wah saya dapat undangan, tapi dari panitia Borobudur Marathon tidak mengizinkan. Suruh tahan Jadi dulu saya ya. harus keep, ya betul, saya harus tahan informasi itu sampai mereka yang umumkan. Nah, jadi di situ saya muncul banyak ucapan, dukungan supaya lancar ikut jadi peser Borobudur Marathon. Banget seru banget nih. Dari apa juara terus punya prestasi khusus undangan menjadi pengalaman yang sangat menarik di Borobudur Marathon ya. Lalu kan Kak Patrick ini juga dikenal sebagai pelari yang suka menghibur. Nah, biasanya ini Kak Oke, Speedy nih. Nah, ini ceritanya gimana nih? Asal usulnya tiba-tiba Kak Patrick jadi Kak Speedy yang menghibur dan berlari. Nah, ini dan ternyata suka mengisi acara beberapa acara-acara juga gitu, termasuk ulang tahun ya. Kak Speedy betul. menghiburnya bagaimana nih? Ceritain dong Kak Patrick. Betul Kak Diki. Jadi waktu kecil saya kan tumbuh berkecukupan Kak Diki. Waktu itu saya dari kecil udah ngefans sama Spider-Man. Tapi nggak punya uang untuk beli bajunya waktu itu orang tua. Nah, beranjak dari situ, saya janji sama diri saya, kalau udah besar, saya mau beli kostum Spider-Man. Nah, ternyata di 2018 saya kesampaian tuh Kak Diki, beli kostum Spider-Man. Nah, terus di tahun 2019, saya mulai dapat ide, kenapa saya nggak gabungkan hobi saya sama mimpi saya waktu kecil. Jadi, lari dan pakai kostum Spider-Man. Nah, ternyata ketika saya coba ikut suatu event lari menggunakan kostum Spider-Man, ternyata banyak sekali pelari terhibur, Kak Diki. Jadi banyak sekali orang-orang yang ternyata juga senang sama tokoh Spider-Man. Jadi saya juga happy kan, wah ternyata ada banyak ya orang yang suka tokoh Spider-Man seperti saya. Gitu kan. Jadi ya itu juga saya nggak nyangka gitu, ternyata banyak yang suka sama Spider-Man. Sorry. Dan akhirnya selalu jalan terus ya Kak Speedy ini menghibur dengan berlari dan bahkan nah itu bisa sampai ke acara-acara ulang tahun. Nah, itu gimana tuh ceritanya omongannya tuh? Bagaimana diundangnya itu, Bos? Jadi waktu itu saya
selama di Balikpapan dan di Samarinda sering dapat DM dari ibu-ibu yang anaknya suka Spider-Man atau orang tua yang anaknya suka Spider-Man. Saya diundang, bolehkah Kak Spidey untuk datang ke ulang tahun anak saya? Nanti saya kasih angpau. Wah, dalam hati saya kan, saya ini datang untuk hibur aja. Saya nggak apa-apa Bu, saya datang, tapi saya nggak perlu dibayar gitu. Saya bukan komersil. Anak ibu terhibur, saya udah senang. Itu sih Kak Diki. Jadi lewat DM Instagram lah istilahnya. Wah, luar biasa, tulus banget ya. Jadi lewat Instagram menawarkan tapi Kak Petek ingin membantu ya. Dan sudah banyak ya Kak Betul, Petek ya, yang mengajak, betul. lalu juga terhibur ya. Karena memang mungkin toko Spider-Man ini menjadi banyak favorit juga ya buat anak-anak sekarang ya. Iya, karena dekat sama orang-orang kecil kan Kak Diki. Saya juga ngerasa Spider-Man ini seperti tokoh pahlawan yang dekat sama masyarakat gitu. Nah, ini kan Kak Petek ini berlari menggunakan kostum nih yang menjadi pertanyaan dasar nih. Emangnya nggak apa atau nggak capek Kak Petek pakai kostum terus terlalu rapat gitu. Nah itu bagaimana tuh kondisinya tuh ketika berlari? Apalagi kan Kak Petek Oke, ini kan larinya kencang. oke. Kalau saya boleh bilang Kak Diki, itu juga bukan proses yang instan. Itu butuh latihan juga dan niat. Saya coba contohkan ya, kebetulan saya bawa satu Weh, topeng ini di ada sini. Oke, topengnya. sebentar ya. Nah, jadi ketika kita pakai Kak Diki, sebenarnya kita ya, bisa lihat dan ketika bernafas dia tidak terlalu seperti pakai masker aja Kak Diki. Jadi Ya. nggak yang terlalu pengap. Jadi masih bisa bernafas, masih bisa ngobrol. Saya masih bisa lari dengan menggunakan ini karena terbiasa juga gitu Kak Diki. Jadi memang tidak tebal ya untuk Ya, topengnya sendiri ya. iya. Dan suara saya masih terdengar jelas kan Kak Diki? Betul, 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 betul. Ya, Oh ya seperti gitu. itu. Tapi memang dari awal sudah seperti itu atau memang belajar? Oh ini terlalu tebal, akhirnya mencari topeng yang mungkin lebih tipis atau bagaimana? Nah, waktu itu kostum maker saya kebetulan punya bahan yang cocok sama olahraga. Seperti spandex gitu Kak Diki. Jadi saya Ya. pikir, wah ini cocok nih untuk dibawa lari gitu. Jadi dari awal kostum itu memang sudah cocok ya untuk dipakai di topeng itu ya. Cuma tadi ada pembiasaan lagi ya bagaimana bisa Ya, bernapas. Apalagi KPT larinya soalnya cepat kan. Jadi orang makin bingung ini lari pakai topeng kok bisa kuat gitu kan. ya Kak Diki. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah Kak Petek sendiri apakah ada target yang ingin dicapai khususnya tahun ini nih? Target apa sih Oke. yang terbesar yang ingin dicapai di tahun ini? Saya punya satu mimpi lagi saat saya jadi PNS nih. Dalam bidang olahraga, saya Hmm. ingin bisa lolos jadi kontingen pelari Kementerian Keuangan, Kak Diki. Karena infonya tahun ini ada Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Negeri di Semarang. Keren banget nih. Itu jadi impiannya. Apakah sebatas kontingen atau nanti memang udah siap untuk juara? Kan nggak apa-apa dong kita kalau punya target atau cita-cita ya. Gimana Kak Siap. Patrick? Dan sudah menyiapkan juga latihannya dari sekarang? Kalau target, memang kita dituntut aim high ya, target tinggi ya. Tapi kalau saya sih Kak Diki, simple, masuk tim kontingen aja itu sudah kebanggaan luar biasa. Tapi kalau memang berdasarkan data latihan nanti membuktikan saya boleh perform bagus, nah itu kita lihat sembari jalannya waktu. Tapi dari sekarang saya udah coba build endurance-nya itu Kak Diki. Dari sekarang. Siap, keren banget ya Kak Patrick. Semoga bisa tercapai harapannya, targetnya. Dan juga tentu pastinya Kak Patrick juga sudah menyiapkan latihan dari jauh-jauh hari ya Kak Patrick ya. Amin. Siap. Ah, Yang buat penting yang berusaha terakhir, dulu. siap Kak Patrick. Buat yang terakhir nih, closing statement dari Kak Patrick. Pesan Oke. kepada para pelari lainnya, baik yang mungkin baru mulai lari atau enggak juga yang mau ngejar prestasi seperti Kak Patrick nih. Oke. Oke. Thank you Kak Diki. Untuk closing statement saya mau bagikan hal ini. Sebagai pelari rekreasi atau PNS yang olahraga lari, hobi, itu kita harus paham prioritas Kak Diki. Prioritas itu terdiri dari empat hal. Yang pertama, kesehatan. Kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan. Keempat, hobi. Nah, prioritas ini tidak boleh dibalik-balik ya. Ketika kita punya kewajiban dan tanggung jawab menjadi PNS, kita harus pegang teguh 4 urutan prioritas ini Kak Diki. Jadi yang pertama adalah kesehatan,
kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat hobi. Tidak boleh hobi di atas pekerjaan, tidak boleh hobi di atas kesehatan. Kadang-kadang kita sebagai pelari rekreasi haus akan pujian dari DM-DM Instagram, haus konten, tapi nggak bijak. Saat sakit, kita tetap berlari. Itu tidak bijak, karena nanti akan membebani keluarga, membebani instansi. Jadi menurut saya prioritasnya harus pas gitu, Kak Diki. Seperti itu kalau pesan dari saya. Keren banget pesannya nih buat teman-teman tadi bagaimana membagi prioritas ya teman-teman ya. Jadi karena sudah disampaikan closing statement dari Kak Patrick, saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Patrick yang sudah mau sharing di Jadi PNS. Semoga sharing ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan benar-benar obrolan kita hari ini tuh benar-benar menginspirasi sekali. Tepuk tangan buat Kak Patrick. Thank you Kak Diki, thank you tim Jadi PNS. Jadi makasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton. Ya tadi teman-teman semoga terinspirasi. Semoga bisa terinspirasi buat teman-teman. Dan saya Diki, sampai jumpa lagi di program The Runners atau program lainnya dari Jadi PNS. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih, Kak Patrick. Thank you.